Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dengan NIM 24073028. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mapping saya dengan 6 pembahasan materi, yang mana materi pertama membahas tentang hakikat manusia, materi kedua membahas tentang hakikat agama, materi ketiga membahas tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran umat Islam. Yang keempat membahas tentang sunnah dan ijtihad. Yang kelima membahas tentang akidah sebagai ajaran pokok Islam. Dan yang keenam membahas tentang syariah sebagai ajaran pokok Islam. Nah, pada kesempatan ini, marilah kita membahas pada topik pembahasan pertama, yang mana membahas tentang hakikat manusia. Sebelum masuk dalam pembahasan materi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang kompleks, terdiri dari aspek fisik, spiritual, berakal, sosial, dan suatu makhluk yang bermoral. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konsep manusia. Manusia adalah satu dari sekian banyak ciptaan Tuhan yang diberikan banyak kelebihan dari makhluk yang lainnya. Nah, dari sana dapat kita simpulkan bahwa manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini yang memiliki ciptaan yang lebih sempurna dari ciptaan makhluk lainnya. Nah, sedangkan konsep manusia mencakup berbagai dimensi, seperti fisik, psikologi, sosial, spiritual, dan eksistensial, yang saling berinteraksi dan membentuk identitas serta pengalaman hidup setiap individu. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep manusia. Selanjutnya, yaitu ada dimensi manusia. Yang mana dimensi manusia adalah manusia itu memiliki dimensi individual, sosial, sosiologi, agama. Manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Dimensi manusia dalam konteks agama mencakup aspek spiritual, moral, sosial, psikologi, dan budaya. Memahami dimensi ini membantu individu dalam mengembangkan diri secara utuh. Nah, pembahasan ketiga yaitu ada penciptaan manusia. Penciptaan manusia dalam berbagai tradisi agama menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan Tuhan, tanggung jawab moral, serta tujuan hidup. Serta Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, karena fitrah merupakan dari kata fitrah, artinya ciptaan, suci, dan seimbang. Nah, itulah pembahasan tentang hakikat manusia. Nah, saya akan menjabarkan dari pembahasan tersebut, yaitu penjelasan tentang makhluk fisik dan spiritual, makhluk sosial, makhluk berakal, dan makhluk beragama, beserta makhluk moral. Nah, apa itu makhluk fisik dan makhluk spiritual? Makhluk fisik dan makhluk spiritual ialah manusia yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu jasad atau disebut dengan fisik, dan roh atau disebut spiritual. Fisik manusia memungkinkan untuk berinteraksi dengan dunia materi, sedangkan ruh dan jiwa memberikan kemampuan spiritual, seperti berpikir, merasa, dan memiliki kehendak. Dan yang kedua, yaitu makhluk sosial. Makhluk sosial merupakan makhluk yang memerlukan interaksi antara sesama dan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu ada makhluk yang berakal. Maksud dari makhluk yang berakal ini ialah salah satu ciri utama manusia adalah akal dan kemampuan berpikir. Dan makhluk berakal inilah menjadi salah satu perbedaan dari antara ciptaan manusia dengan ciptaan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang lainnya. Dan yang keempat yaitu ada makhluk beragama. Maksud dari makhluk beragama yaitu manusia secara fitrah cenderung mencari makna hidup dan kebenaran spiritual. Seperti pada lingkungan kita sekitar, manusia memiliki kepercayaan dan kebenaran spiritualnya masing-masing, seperti penganut agama-agama yang ada di muka bumi ini. Dan yang selanjutnya itu ada makhluk moral. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta tanggung jawab moral terhadap tindakan mereka. Nah, itulah pembahasan dari hakikat manusia.
Nah, masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hakikat agama, ke video selanjutnya. Nah, baik, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dengan topik hakikat agama. Nah, sebelum membahas dalam topik tentang hakikat agama, saya akan menjelaskan pengertian dari apa hakikat agama tersebut. Hakikat agama merupakan esensi dari suatu sistem kepercayaan yang mengaitkan manusia dengan kekuatan ilahi, meliputi keyakinan, ibadah, moral, dan aturan sebagai panduan hidup, serta bertujuan untuk mencapai ketenangan batin dan keharmonisan dengan Tuhan serta sesama manusia. Nah, pada mapping ini menjelaskan tentang yang pertama itu ada revisi agama. Agama adalah suatu sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang dianut oleh sekelompok orang, biasanya melibatkan keyakinan kepada kekuatan spiritual atau ilahi, serta ajaran nilai-nilai moral dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, atau orang lain dalam alam. Agama juga berperan sebagai pedoman hidup, memberikan makna dan tujuan melalui ritual, ketika hukum bagi para penganutnya. Dan membahas juga tentang karakteristik agama Islam. Islam memiliki beberapa karakteristik dalam agamanya. Yang pertama yaitu Islam agama tauhid. Yang kedua Islam agama syumuliyah. Yang ketiga Islam agama tasamuh. Yang keempat yaitu Islam agama tawazun. Yang kelima yaitu ialah agama kamilah. Nah, unsur-unsur agama yaitu terdiri dari akidah atau keimanan, syariah atau hukum dan peraturan, ibadah, akhlak atau moral dan etika, dan yang terakhir yaitu tarbiyah atau pendidikan dan pembinaan. Nah, makna Islam dalam kehidupan yaitu ada asas kehidupan, asas dalam berpikir, asas dalam berperilaku, asas bernegara. Nah, unsur-unsur agama Islam yaitu terdiri dari sistem akidah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem akidah? Akidah atau disebut dengan keimanan. Akidah merupakan inti keyakinan seseorang muslim. Ia mencakup rukun iman yang terdiri dari kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab Allah, rasul-rasul, hari kiamat, dan kodo dan kodar atau disebut dengan takdir. Nah, yang kedua yaitu ada syariah atau disebut dengan hukum peraturan. Nah, yang dimaksud dengan syariah yaitu suatu hal yang mencakup hukum-hukum dan aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim, baik dalam hal ibadah maupun hubungan sosial. Dan yang ketiga yaitu ada ibadah atau disebut dengan ritual keagamaan. Nah, yang dimaksud dengan ibadah adalah bentuk penghambaan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah atau Tuhan. Ibadah dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu ibadah madhah atau ritual yang spesifik seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan ibadah gaharu, mahhuhah, atau disebut aktivitas sehari-hari yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bekerja ataupun menuntut ilmu di dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada akhlak atau disebut dengan etika dan moral. Yang dimaksud dengan akhlak ini yaitu suatu perilaku dan moral yang diajarkan dalam Islam. Akhlak mencakup bagaimana seorang muslim harus bersikap dalam berhubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya hakikat agama merupakan sistem yang mencakup keyakinan kepada kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan, atau aturan ibadah, ajaran moral, serta panduan hidup yang membantu manusia mencapai tujuan, seperti spiritual dan kesejahteraan di dunia, serta akhirat. Agama memberikan arah, makna, dan pengaturan dalam kehidupan individu serta hubungan sosial, sehingga menciptakan harmoni dengan Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hakikat manusia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu sunnah dan ijtihad, dilanjut kepada video selanjutnya. Baik, masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran umat Islam. Nah, pengertian dari Al-Quran yaitu secara istilah yaitu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan perintah langsung dari Allah dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan, di mana Al-Quran karena sebagai kitab suci
samawi atau bisa disebut dengan kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada penutup nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pembahasan ini yaitu membahas atas 4 aspek yang ada dalam pembahasan. Yang pertama, nama lain dari Al-Quran. Al-Quran yaitu memiliki nama Alkitab yang terdapat pada surat Al-Anbiya, dan nama lainnya yaitu yang kedua yaitu Al-Furqan, terdapat pada surat Al-Furqan, dan At-Tanzil terdapat pada surat Asy-Syura. Nah, alasan dari Al-Quran sebagai ajaran umat Islam yaitu Al-Quran menjadi sumber utama ajaran umat Islam karena dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran membuat petunjuk yang lengkap dan sempurna tentang segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan keimanan, ibadah, moral, maupun hukum yang ada di dunia ini. Nah, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yaitu terbagi beberapa aspek. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran yaitu setiap umat muslim diwajibkan untuk membaca Al-Quran secara rutin. Membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap huruf yang dibaca bernilai pahala. Membaca Al-Quran dengan tartil atau disebut dengan perlahan dan jelas juga dianjurkan agar dapat memahami bacaan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu ada mentaburi Al-Quran. Yang dimaksud dengan mentaburi Al-Quran yaitu tadabur, berarti merenungi dan memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca teksnya saja. Dan yang selanjutnya yaitu ada mengajarkan Al-Quran. Yang dimaksud dengan mengajarkan Al-Quran yaitu manusia harus mengajarkan Al-Quran karena ajaran Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang sangat penting bagi umat Islam dan merupakan amanah yang harus disampaikan ke generasi-generasi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pengamalan Al-Quran. Manusia harus mengamalkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang mencakup petunjuk kehidupan lengkap bagi umat muslim, baik dalam aspek keimanan, ibadah, hukum, maupun akhlak sebagai wahyu terakhir. Al-Quran menjadi pedoman yang sempurna dan abadi untuk membimbing umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itulah pembahasan tentang materi atau topik Al-Quran sebagai sumber utama ajaran umat Islam. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang sunnah dan ijtihad. Baik, masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sunnah dan ijtihad. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu ada sunnah, dan yang kedua ada ijtihad. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah yaitu keteladanan Nabi yang bisa kita tiru dan bernilai pahala jika dikerjakan, baik itu ucapan, baik perbuatan, maupun penetapan dalil tentang sunnah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 26. Nah, sunnah terbagi atas 3 aspek. Yang pertama yaitu kauliyah, fi'liyah, takriyah. Nah, saya akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan 3 aspek dari sunnah tersebut. Yang pertama yaitu sunnah kauliyah, atau bisa disebut dengan sunnah perkataan. Yaitu ini menunjuk pada segala ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum, nasihat, dan petunjuk bagi umat Islam. Contohnya adalah hadis-hadis yang berisi sabda Nabi tentang berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akhlak, dan hubungan sosial. Sunnah kauliyah dijadikan pedoman dalam memahami sebuah pemahaman. Yang kedua yaitu ada sunnah fi'liyah atau disebut dengan sunnah perbuatan, yaitu sunnah
Sunnah ini yaitu mencakup segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini meliputi cara beliau melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, haji, serta kebiasaan sehari-hari dalam berinteraksi dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat. Sunnah filiyah menjadi contoh praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sunnah takiriyah atau disebut sunnah persetujuan. Sunnah takiriyah adalah persetujuan diam-diam dari Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan atau ucapan dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, itulah 3 aspek dari sunnah yang terdiri dari kauliyah, filiyah, takiriyah. Nah, fungsi dari sunnah ini yaitu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu sebagai penguat, sebagai penjelas, dan sebagai sunnah sebagai penjelasan bagi perintah yang global. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada ittihad. Ittihad merupakan bagian penting dalam hukum Islam agar terciptanya solusi untuk pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Bisa juga dikatakan konsep yang memperkuat Al-Quran dan hadis. Nah, pada ijtihad memiliki 3 unsur yang terdapat di dalam pembahasan. Yang pertama yaitu nafsu al-ijtihad, yang kedua yaitu muttahid, yang ketiga yaitu al-muttahid fihi. Nah, saya akan menjabarkan unsur-unsur ijtihad tersebut yang terbagi atas 3 aspek unsur. Yang pertama yaitu nafsu al-ijtihad. Yang dimaksud dengan nafsu al-ijtihad merupakan nafsu yang menggambarkan kondisi di mana seseorang merasakan kedekatan yang sangat dalam dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk menyatu dengannya. Dan yang kedua yaitu muttahid. Yang dimaksud dengan muttahid yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha yang dilakukan untuk menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, terutama dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga yaitu ada al-muttahid fihi. Yang dimaksud dengan al-muttahid fihi adalah seseorang yang mengacu pada hal-hal yang memerlukan penalaran dan penelitian lebih lanjut untuk menentukan hukum syariah atau hukum syara atau disebut dengan hukum Islam yang sesuai dengan ajarannya. Nah, itulah pembahasan tentang unsur-unsur ijtihad. Nah, fungsi dari ijtihad ini yaitu memiliki 3, yaitu pertama, masalah asasi yang berkaitan dengan ajaran Islam seperti ibadah dan muamalat. Yang kedua yaitu masalah esensial, misalnya mengenai program pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu ada masalah insidental seperti isu yang berkembang dalam masyarakat. Nah, itulah pembahasan dari sunnah dan ijtihad yang dapat disampaikan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang akidah sebagai ajaran pokok Islam. Nah, baik, masuk ke dalam pembahasan yang kelima yaitu akidah sebagai ajaran pokok Islam. Secara etimologi, kata akidah berasal dari kata bahasa Arab yaitu aqodan, yang maksudnya yaitu yaqidu, akidatun, yaitu akidatan, aqdan memiliki arti simpulan atau ikatan perjanjian kuat dan kokoh. Akidah Islam adalah keyakinan yang kuat, tidak dihinggapi sedikit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir kepada takdirnya. Nah, pada pembahasan ini yaitu yang pertama yaitu membahas tentang tujuan akidah. Akidah Islam bertujuan untuk membentuk keyakinan yang benar melalui pemahaman tauhid yang keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai inti dari seluruh ibadah dan perilaku seorang muslim. Selain itu, akidah juga berfungsi membangun akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, serta menjadi landasan bagi pelaksanaan ibadah yang benar seperti sholat dan puasa. Dan yang selanjutnya itu pembahasan tentang fungsi akidah dalam kehidupan. Akidah berfungsi sebagai fondasi utama kehidupan seorang muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama.
Akidah menjadi pedoman dalam melaksanakan ibadah yang benar, landasan moral, dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, serta sumber ketenangan batin melalui keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketetapannya, dan menghadapi cobaan hidup. Dan pembahasan selanjutnya yaitu ada fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari, yang mana perusahaan teknologi seringkali melakukan perubahan pada algoritma mereka seperti Google, Facebook, dan Instagram yang dapat mempengaruhi visibilitas dari kinerja kampanye digital. Nah, itulah fungsi akidah dalam kehidupan, salah satu fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembahasan selanjutnya itu ada makna akidah sebagai ajaran pokok Islam. Akidah sebagai ajaran pokok Islam adalah fondasi keimanan yang mencakup keyakinan terhadap keesaan Allah, malaikat, wahyu, dan nabi beserta rasul-rasul dan hari akhir ataupun hari kiamat dan takdir. Akidah berfungsi sebagai pedoman dalam beribadah dan berperilaku, membentuk karakter serta moral seorang muslim, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan. Nah, ruang lingkup akidah Islam terbagi dalam 4 aspek. Yang pertama itu ilhayat. Ilhayat dalam Islam merujuk kepada konsep kehidupan yang mencakup aspek duniawi, spiritual, dan moral. Istilah ini menggambarkan kehidupan di dunia yang harus diisi dengan tanggung jawab dan etika, serta keyakinan akan kehidupan setelah mati di mana setiap individu diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Nah, yang kedua yaitu ada nubuwat. Nubuwat dalam Islam adalah konsep kenabian di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk Islam kepada umat manusia. Para nabi termasuk Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, berperan sebagai contoh keteladanan dan mengajarkan ajaran tauhid serta membimbing umat ke jalan yang benar. Nubuwat merupakan salah satunya rukun iman yang penting dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu ada ruhaniyat, yang mana ruhaniyat dalam Islam merujuk pada aspek spiritual dan keteladanan jiwa seorang muslim, mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang diri dan pencarian makna hidup. Ini melibatkan praktik ibadah seperti sholat, zikir untuk meningkatkan kesadaran spiritual, serta menekankan pada nilai-nilai moral dan etika agar individu dapat hidup sesuai ajaran Islam dan mencapai kehidupan yang hakiki. Dan yang terakhir yaitu ada pembahasan yang membahas tentang samiyat, yang mana samiyat dalam Islam merujuk pada konsep pendengaran yang mencakup kemampuan untuk mendengar dan memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala serta ajaran agama. Ini menekankan pentingnya mendengarkan perintah Allah, nasihat Nabi, dan ajaran ulama, serta kesediaan untuk menerima kebenaran dan melaksanakan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ruang lingkup yang ada di dalam akidah Islam. Nah, pembahasan yang keenam yaitu tentang syariah sebagai ajaran pokok Islam. Nah, masuk kepada pembahasan yang keenam yaitu pembahasan tentang syariah sebagai ajaran pokok Islam. Nah, sebelum memasuki dalam pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu syariah sebagai ajaran pokok Islam. Syariah sebagai ajaran pokok Islam adalah sistem hukum dan aturan dalam Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur semua aspek kehidupan umat muslim. Ini mencakup pedoman tentang ibadah, muamalah, akhlak, serta hukum pidana. Nah, itulah pengertian dari syariah sebagai ajaran pokok Islam. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan syariah sebagai ajaran pokok Islam. Tujuan syariah sebagai ajaran pokok Islam merupakan untuk mewujudkan suatu keadilan, melindungi kemaslahatan umum, dan mengatur hubungan sosial dan masyarakat. Syariah juga bertujuan meningkatkan moral dan etika, berbentuk identitas serta kehidupan spiritual individu, serta menjamin keamanan dan ketertiban dengan menetapkan hukum dan sanksi bagi pelanggar secara keseluruhan.
Syariah mengarahkan umat Islam untuk menjalankan kehidupan yang seimbang dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada agama Islam. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang manfaat syariah sebagai ajaran pokok Islam. Nah, dalam pembahasan ini, syariah sebagai ajaran pokok Islam memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Manfaat syariah sebagai ajaran pokok Islam meliputi memberikan pedoman hidup yang jelas, mendorong keadilan sosial, dan menjaga stabilitas masyarakat melalui hukum dan sanksi. Syariah juga meningkatkan moral dan etika individu, memberikan pedoman untuk praktik ekonomi yang adil, serta memperkuat kesatuan untuk antara umat Islam. Secara keseluruhan, syariah berperan dalam membentuk masyarakat yang beradab, damai, dan sejahtera, serta membantu individu mencapai kebahagiaan di dunia beserta di akhirat. Nah, dalam syariah sebagai ajaran pokok Islam memiliki ruang lingkup, yaitu ruang lingkup syariah sebagai ajaran pokok Islam. Yang mana ruang lingkup syariah sebagai ajaran pokok Islam ini mencakup ibadah, muamalah, akhlak, hukum pidana, ketentuan tentang keluarga, serta prinsip-prinsip politik dan pemerintah. Syariah berfungsi sebagai pedoman menyeluruh untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat agar selaras dan dengan nilai-nilai Islam yang ada. Nah, pembahasan yang keempat yaitu ada kesimpulan dari syariah sebagai ajaran pokok Islam. Nah, dari mapping ini dapat kita simpulkan yaitu dari kesimpulan syariah sebagai ajaran pokok Islam, yaitu kesimpulannya dapat kita ambil dari berbagai aspek. Yaitu dari syariah sebagai ajaran pokok Islam adalah bahwa syariah berperan sebagai pedoman yang komprehensif dan integral bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan mencakup berbagai aspek termasuk ibadah, muamalah, akhlak, hukum pidana, keluarga, dan politik. Syariah memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan individu serta masyarakat selaras dengan nilai-nilai Islam. Dan serta tujuan utama dari syariah ini adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan, serta membentuk karakter yang baik pada setiap muslim, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, beradab, dan sejahtera. Nah, itulah pembahasan dari syariah sebagai ajaran pokok Islam.